akhirat. Dan saya juga menegaskan ini bukan pecah belah. Ini kebohongan yang terungkap. Lain cerita, kebetulan Allah Subhanahu wa taala membuka ini mungkin menjelang Pilpres, menjelang politik, jadi menyangkut ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Assalamualaikum, selamat siang. Ini ada satu video. Wah, saya nggak akan banyak bicara soal ini. Ini bisa dibilang urusan gede, gaswat. Ini dari Raden Mas Debyo, keturunan Trah Mataram. Memang sesuai apa yang dikatakan, saya pun tahu banyak hal, banyak klaim-klaim. Oh ini ternyata ini, oh ini ternyata ini gitu. Tapi memang perlu pembuktian. Intinya Anda tonton sajalah. Ini urusan yang bisa dibilang urusan gede, agak riskan. Daripada saya salah kata, mending lihat saja videonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Raden Diptyo Laksmono. Kenapa kemarin di seminar saya menanyakan seperti itu, ya. Tentang klaim dari bin Yahya Assegaf, ya, menjadi keluarga dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II, atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh, atau yang dikenal dengan nama Sayyid Sundoro. Kenapa yang dikasih nama Sundoro? Karena beliau itu dahulu lahirnya di Gunung Sindoro, ya. Nah, saya menanyakan seperti itu karena saya adalah terah beliau dari urutan ke-8. Dari ini, kekancingan ini, nasab ini dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di tahun 56, waktu bapak saya umur 2 tahun. Oh. Nah, ini Tahun 1956. Iya. Oke. Ya, saya dari jalur Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkudiningrat. Nah, siapa yang Mangkudiningrat itu bisa dilihat, dicek di sejarah Geger Sepedi. Oke, Geger Sepedi. Ya. Nah, ini akte kelahiran saya. Ya. Jadi saya punya hak di sini menanyakan sebagai keluarga. Kenapa? Jadi saya analogikan rumah. Ya, misalkan rumah ini ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ya, ada adik, ada kakak. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah, mengaku aku ini kakakmu, aku ini adikmu, bahkan aku ini bapakmu. Loh, ya kan otomatis saya bertanya dong. Ya, maka dari itu, saya menuntut kalau memang benar. Bin Yahya itu, maaf, itu kan marga, pasti ada sosoknya siapa yang itu lebih pasnya, kan? Lutfi bin Yahya. Oke. Ya. Itu memang keturunan dari Masitra dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, ya, atau dinasti Mataram Islam. Ya, monggo ke rumah, ke Keraton Jogja atau Solo. Buktikan kepada kami. Tak terima kok kalau benar, tak rangkul. Panjenengan iku saudaraku. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya, publikasikan juga. Ya. Dan minta maaf. Saya menuntut minta maaf. Ya. Minta maaf ke seluruh rakyat Yogyakarta, Surakarta, Trah Mataram Islam, dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Kenapa saya bilang seluruh Nusantara? Ya, karena dinasti Mataram Islam ini berkaitan ke seluruh kerajaan Kesultanan Nusantara. Betul. Karena di atasnya ada Majapahit. Ya, betul. Setelah Majapahit kita ketemu Pajang dan Demak. Baru Pajang. Nah, iya. Jadi seluruh Nusantara ini berkaitan. Apalagi kita bicara tentang Wali Songo. Ya, apalagi kita bicara Wali Songo. Maka dari itu saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara, khususnya Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunanan Surakarta, angkat bicara masalah ini. Ya, ini saya punya data. Jadi, tidak asal bicara. Oh tidak, ini ada di YouTube, peringatan Maulid KRT Sumo Diningrat. Iya Allah. Di mana itu, Den? Di Yogyakarta. Tapi diakui
HRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini oleh Yayasan Darul apa itu, Darul Hasimi? Darul Hasimi yang terletak di Yogyakarta. Jantungnya berarti. Jantungnya Yogyakarta. Ya, ini dibawahi oleh Lutfi bin Yahya. Iya. Nyun pangapunten, saya sampai saat ini belum bisa mengucapkan kata Habib. Iya. Ya, karena kemarin di seminar ada kata-kata ilmuwan, Iya. ya, atau ulama, bahkan mursyid, toriko, boleh salah. Tapi kalau bohong haram. Ini nggak boleh. Iya. Ya. Saya sebagai dinasti Mataram Islam, sebagai Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sayyid Sundoro, saya mendesak keras ini. Saya menuntut pertanggungjawaban. Ya. Kalau memang iya ya sudah, saya terima. Karena begini, ini logika ya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak pernah memberikan gelar selain keluarga. Nah, saya cerita sedikit sejarah eyang saya, eyang sepuh atau eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sayyid Sundoro. Ada satu sejarah yang jarang diungkap dan mungkin saya tidak tahu kenapa tidak pernah diungkap. Salah satu alasan Pangeran Diponegoro angkat senjata yaitu untuk membebaskan eyang sepuh atau eyang HB2, eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II itu dari Dibuang. diculik, ya, ditangkap oleh penjajah. Itu salah satu alasannya. Ya. Nah, di era itu konfliknya itu luar biasa dan eyang saya sangat amat teramat bencinya kepada penjajah. Sampai keraton Ngayogyakarta dijarah, ada Geger Sepehi. Iya. Ya. Eyang saya juga terlibat di situ, ada Eyang Mangkudiningrat, ya. Dan eyang sepuh itu naik tahta 3 kali. Jadi di saat eyang Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga, keempat, kelima, eyang sepuh itu masih hidup. Bahkan eyang Pangeran Diponegoro masih menjadi wali eyang HB5. Ini fakta sejarah, gitu. Nah, terus logikanya, kalau eyang saya lagi benci-bencinya, lagi bergolak ya situasi Ngayogyakarta, Hadiningrat, Mataram Islam, Nusantara pada saat itu pertempuran, eyang saya memberi gelar kepada yang diklaim sebagai Habib Hasan ini, ya, bin Toha bin Yahya ini, memberi gelar begitu saja. Padahal eyang saya lagi benci-bencinya itu kepada penjajah. Ini gimana ceritanya? Iya. Lalu eyang Pangeran Purbaya yang makamnya di daerah Tegal, Brebes, ya, itu diklaim menjadi Asegaf. Otomatis ke atas eyang Panembahan Senopati atau eyang Danang Sutawijaya, Asegaf juga dong. Iya, satu rukun. Ke bawahnya juga Asegaf juga dong. Termasuk jenengan. Termasuk saya juga. Ini Iya. ini saya mendesak seluruh kesultanan di Nusantara angkat bicara. Ya, dari Aceh, dari seluruh Nusantara. Ya, bahkan kemarin Kesultanan Brunei diabal-abalkan oleh Habib. Terahnya diabal-abalkan, ya, sampai dapat bilang mas saya tadi begitu. Iya. Dibilang, nah ini kalau kita ngomong Kesultanan Brunei nanti begini loh. Iya. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Ini saya tidak ada kepentingan apapun, politik apapun, nggak ada urusannya saya sama pilpres mau apa, nggak ada. Saya cuma memperjuangkan keluarga saya. Ini di rumah saya ada penyusup. Ini siapa? Kok ngaku-ngaku keluarga? Kalau benar ya dirangkul, kalau enggak ditanya maunya apa. Nanti kalau di rumah ada yang hilang gimana? Iya. Kan begitu loh. Ini logisnya sederhana saja. Nah, apabila Kesultanan Brunei menangkap, ya, tahu diabal-abalkan oleh si Habib ini, silsilahnya diabal-abalkan. Ya. Habib yang kemarin siapa? Sampai Habib, kalau nggak salah Habib Idrus Al-Mas'ud. Yes, itu. Dia ini menganggap nanti orang Indonesia nih yang jelek-jelekin. Gara-gara oknum Mbak Alawi. Iya. Gara-gara orang Robito Alawi yang Iya. kemarin. Oke. Ya itu. Nanti akhirnya jadi konflik internasional. Wah, stabilitas Asia Tenggara juga terganggu. Betul, maka dari itu saya menuntut seluruh kesultanan, seluruh kerajaan, seluruh Nusantara angkat bicara. Karena ini kalau soal sudah, karena itu kan ada di Pulau Kalimantan tuh. Nah, berarti sudah meluas nih, berarti kita udah bicara Majapahit. Ya kan? Iya. Nah, makam eyang-eyang saya itu ada di Kota Gede, Yogyakarta. Ya, eyang Sultan Hamengkubuwono II, eyang Panembahan Senopati, eyang Ki Ageng Pamanahan, semua ada di situ. Nah, bayangkan kalau seluruhnya dibinjayahkan, kalau seluruhnya dibalawikan. Makanya saya menghimbau dengan keras seluruh juru kunci di seluruh Nusantara, jaga ketat situs-situs leluhur kita, jaga ketat.
dijaga ketat. Kalau perlu harus seizin para pemangku adat baru bisa masuk. Kalau perlu. Iya. Ya, karena ini perkara bukan perkara remeh. Saya sebagai generasi muda, ya saya umurnya muda, tapi saya dari yang tua, iya, gitu loh. secara tua. Ya. Nanti kalau anak cucu saya mau ziarah makamnya palsu gimana? Atau leluhurnya ternyata bukan itu kan itu. Leluhurnya bukan itu gimana? Ini pembohongan luar biasa ini. Kalau dikaitkan ke agama kan, kalau seseorang menisbatkan leluhurnya bukan kakeknya jadi masalah, itu ancaman itu. Dan saya di akhirat. Dan saya juga menegaskan ini bukan pecah belah. Ini kebohongan yang terungkap. Lain cerita. Kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala membuka ini mungkin menjelang pilpres, menjelang politik, jadi menyangkut ini nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan mau presiden A, B, C, nggak ada urusan. Karena ternyata kasusnya ini udah lama gitu loh. Iya. Bukan kaitan 2024 ini, bukan. Iya, itu dia. Nah, yayasan ini, Darul Hasim tadi. Darul Hasim ini itu ada di kota Yogyakarta, di rumah kami. Pertanyaan saya, kenapa? Nyun pangapunten sinuwun, kenapa tidak mempertanyakan yayasan ini? Kok bisa-bisanya mengaku-ngaku ini? Nggih, kecolongan berarti. Iya, maka dari itu saya mendesak dengan keras, mendesak Kesultanan Ngayogyakarta Adiningrat dan Kesunanan Surakarta angkat bicara. Yang Pakubono 10 diasegafkan juga. Iya. Nih bahkan kata jenengan kemarin ini anaknya Panembahan Senopati alias Raden Sutawijaya itu juga diasegafkan kata Pangeran Purbaya. Iya. Ya Maka dari itu, jadi begini. Ini saya jadi teringat bagaimana Yahudi ingin menguasai suatu negeri. Kayak Palestina. Pertama menjadi tamu, ya, lalu akhirnya mengusir orang yang punya rumah. Ya kayak Palestina. Ya, ya kan begitu kan? Ya, tapi saya terlepas dari itu, saya hanya menganalogikan seperti itu. Ini kok sama? Gitu. Polanya sama. Ya, makanya saya kemarin sedih. Saya sedih nih. Makanya saya siap dites DNA. Saya siap dites DNA. Ya, kenapa dinasti seluruh kesultanan di Nusantara dicaplok, ya, mungkin bukan dicaplok kali, bukan dibegal kali nasabah, ini udah penjajahan. Kenapa? Karena mereka tahu zuriyah Rasulullah SAW itu ada di kesultanan seluruh Nusantara, dari Aceh, Ternate, Tidore, Kesultanan Brunei, Malaysia, semuanya, gitu loh. Dan manusia ini tidak terlepas dari dosa, dan kita tidak ada yang mengaku kita suci. Gak ada yang suci. Kalau memang kita salah, ya minta maaf. Selesai kan? Iya. Nah, ini yayasan ini perlu dipertanyakan, gitu loh. Iya. Mana suaranya? Mana suara Kesultanan Ngayogyakarta Adiningrat? Mana suaranya? Ini hak kami untuk menyuarakan seperti ini. Mungkin itu ya. Siapa tadi menantunya Hamengkubuwono kedua, siapa namanya? KRT Sumodiningrat. Dihabibkan apa namanya? Habib Hasan Bito. Sampai ngomong gitu, Raden Kityo. Saya teringat di Semarang. Kalau dalam tanda kutip ya, keraton kena prank kayak gitu, kecolongan kayak gitu. Di Semarang juga ada Pemkot, yaitu tentang makam yang sudah jadi, bahkan jadi apa ya? Jadi peninggalan apa gitu. Itu diklaim sebagai makam aslinya KRT Sumodiningrat. Itu gimana lo jenengan? Sementara yang Jogja berarti bukan kan gitu. Ya, berarti Pemkot kena prank kan? Jadi bukan hanya kesultanan, hanya kerajaan. Maka dari itu saya menghimbau, ya, dengan keras, nyuwun pangapunten seluruh juru kunci, ya, dan seluruh Pemkot, seluruh pemerintah menjaga ketat seluruh situs-situs peninggalan leluhur kita. Ini saya takutnya besok-besok nanti Borobudur diklaim dan dia lagi nanti. Pangeran Diponegoro kan sekarang yang Pangeran Diponegoro diklaim juga pahlawan kita itu. Iya. Dan perlu diketahui, ya, apa mungkin karena Eyang HB2 ini lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Terus? Ya kan? Mungkin umpan atau gimana kan? Iya. Gitu. Jadi ini nyangkok maksudnya gitu maksudnya. Jadi ini saya bicara di sini, ini fakta sejarah. Saya murni karena keluarga. Makanya saya meminta mendesak seluruh kerajaan di Nusantara angkat bicara. Mana Tengku, mana Teuku, mana Pajajaran, mana Sumedang Larang, mana Teatra Majapahit, Mukti Utomo mati. Ini perkara Nusantara. Ya, kalau mereka memang keluarga kita terima. Kita ada riwayat kita dijajah 350 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Itu bukan karena kita bodoh, karena leluhur kita baik-baik. Tapi kalau ngono tapi aja ngono. Kalau keterlaluan kan ya. Iya, gitu loh. Iya, Den. Itu saja. Gitu. Dan ini
dan leluhur kita sangat menjaga adab. Kalau ada tamu, mengeluarkan makanan, memberi minuman, walaupun diidak-idak bahasanya, masih disayang, masih dirangkul. Ya, tapi kalau udah silsilah, nah makanya kalau sudah silsilah, apabila mereka benar, berarti integritas ya. Integritas Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta dan seluruh kesultanan kerajaan di Nusantara tentang masalah nasab batal, perlu di riset ulang, bahkan sejarah di Nusantara batal. Makanya saya sebut pribadi para raton kedua.